Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riansyah di channel HSMB TV. Nah, pada kesempatan kali ini mau ada Kopdar Prime Jakarta yang akan dihadiri oleh Kang Aligian, leader Prime Team asal Purwakarta. Halo, Sen. Aku jalan dulu ya. Kamu di rumah baik-baik ya. Oke teman-teman, langsung aja ikutin videonya. Oke, Hasenbi, aku jalan dulu ya. Kamu jangan nangis ya. Tapi jalan dulu ya. Tos dulu. Bibi katanya mau tos. Tos. Nah, Salim udah kan? Udah Salim? Udah ya. Tunggu nanti aku pulang. Nanti papi pulang. Dadah. Assalamualaikum. Alhamdulillah udah sampai lokasi nih, di daerah Halim. Nih Bang Muklis. Ikutin terus videonya teman-teman, nggak ketinggalan. Gila nih Pak Sugianto nih, dari mana? Tegal ya? Oh iya, Tegal. Domisili di mana? Jakarta Utara. Oke, siap. Udah merapat di lokasi Kopdar. Yang lain ditunggu yang lain. Nih Soebul Bait lagi beres. Mobil cash. Alhamdulillah, ini dia nih editor. Ketemu YouTuber Arianka juga ini. Apa kabar Mas Ahmad? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Udah lama nih gak main ke rumah nih. Ini dia nih leader kita nih. Sehat Kang? Jalanan sini. Ya kerasa sih sebenarnya tadi lewat tol layang. Kali pakai Mobile Legends beres nyampe. Sama siapa nih drivernya nih? Woi Kang Rohman. Terus kita belum makan nih, jadi makan dulu nih. Mantap. Sehat ya Rohman? Kasih yang bakso tuh di depan. Mantap banget ya. Nah, sharing-sharing semua langsung. Sampai kita vlogging tapi kita ini kenalan dulu aja ya. Nah, kenalan dulu nih. Kalian nanti teman-teman saya kenalin di channel YouTube saya nih. Dari sini mungkin ya. Nah, siapa aja nih? Coba dipegang nih ya. Ini kita jalan. Siapa nih? Salam wabarakatuh. Saya Rano Pramono Bang Rano. dari Jakarta Utara. Jaya. Sibukan apa Bang? Jakarta. Kesibukan sehari-hari kerja di Top 88 Apa tuh? restoran Oh di restoran. Jadi apa koki? Alphard. Oh. Udah lama? Banyak kerjanya. Udah lama? 4 tahun. 4 tahun ya. Udah keluarga? Udah, alhamdulillah. Udah punya anak juga Punya ya? anak satu. Oh. Berarti asli orang Jakarta ya? Asli orang Palembang. Wah, ngapain tuh? Kau kerantau sih? Perantauan sini. Apa lagi nih? Nah, dari satu ini. Masih dipencet ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.
Perkenalkan, nama saya Sugianto. Udah lama di Jakarta? Sekitar 5 tahun. Udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Berarti istri orang Jakarta gitu? Istri orang Bekasi. Oh, setelah teman-teman menceritakan. Om Klis gimana nih? Udah jalan? Udah mulai jalan belum? Kalau sudah jalan dari pas belum bergabung saya sudah jalan. Oh, udah jalan. Cuman kalau kendala saya mungkin di proses settlement. Masih setelah ya? Karena dari penjelasan mungkin saya suka sering menanyakan kesepakatan. Kita bahas dulu nih, sekarang sharing nih berarti ya. Sharing Iya, pengalaman sharing. saya kalau ini berarti. Ya, Ini masih pada standar ceritanya. Saya tuh lebih tagih sih awal-awal. Tapi hasilnya besar. Hasilnya besar. Jadi waktu itu 3 bulan saya dapat motor. 3 bulan, terus 3 bulan selanjutnya langsung dapat mobil. Jadi setahun itu saya udah dapat, waktu itu dapat 2 motor, 1 mobil. Tahun lebih 2 mobil, 2 motor, 3 mobil. Mungkin nggak tahu hari ini atau besok saya belum cek poin lagi udah cair sama mobil ketiga tuh. Karena udah ketemu polanya, gampang sebenarnya jadi racing itu dan lebih gampang daripada kerja. Tapi yang paling penting itu harus ada, ibarat bangunan itu harus ada fondasi yang kuatnya dulu di awal gitu. Harus ada alasan yang kuat kenapa kita menjalankan di sini, gitu ya. Seperti halnya kita, kenapa sih kita pengen masuk sekolah gitu? Kenapa sih kita pengen kuliah gitu? Kenapa sih kita pengen nikah gitu? Terus ada keinginan dulu yang kuat, alasannya apa? Gitu. Kenapa saya pengen nikah sama si C gitu, si Cucu gitu, bukan si B, si Budi gitu. Kenapa kita nikahnya sama cewek ini, kan ada alasannya dulu. Padahal cewek banyak gitu kan, tapi kita pengen nikahnya sama ini. Nah itu harus teman-teman temuin dulu, menurut saya. Kalau saya dulu, kenapa saya pengen daftar Eco Racing? Karena emang pengen merubah keadaan ekonomi. Jujur aja waktu itu saya sarjana, tapi gelar sarjana saya itu cuma dihargai paling 5 sampai 10 juta per bulan. Per bulannya paling segitu. Dan hitungan saya, gaji segitu tuh gak cukup untuk kehidupan berkeluarga. Kurang. Kalau ngontrak makan biasa sebenarnya bisa. Tapi kan keperluan kita kan nanti ke depan itu kan bukan cuma buat diri sendiri ya. Kan kita harus punya rumah buat anak-anak kita, gitu. Terus mikirin ke depan kan. Jangan sampai kita punya rumah, jangan sampai kita punya rumah tapinya kredit gitu. Harus beli seperti itu. Jangan sampai kita beli mobil tapinya kredit. Jangan sampai orang tua kita nggak bisa berangkat umroh haji. Kalau sekedar buat keperluan diri sendiri sama istri, sebenarnya kalau kita mau sombong-sombongan ya bisa-bisa aja. Kita nggak usah bisnis, kerja aja. Sampai tua mati anak kita, terserah anak kita nanti kehidupannya. Itu kan menurut saya bukan manusia katanya. Bayangin aja dengan gaji cuma 5 sampai 10 juta untuk zaman sekarang itu menurut saya nggak ada harganya. Kita pikirin dulu pendapatan kita berapa, ini dari diri saya dulu ya. Misalnya gaji anggaplah 5 juta ya, yang gampang. Berarti kan saya ngabisin sekitar puluhan juta dari SD sampai kuliah tuh mungkin udah nyampe ratusan juta tuh untuk biaya. Coba aja tanya orang tua kita detail itu TK berapa, SD berapa sampai lulus. SMP berapa total biaya sama uang jajan dan sebagainya, sampai SMA sampai kuliah berapa orang tua tuh ngeluarin duit. Udah kerja cuma gitu dihargain 5 juta. 5 juta itu jangankan buat orang tua, buat diri sendiri aja kurang. Itu berbakti kita ke orang tua kemana gitu. Saya berpikir seperti itu. Banyak orang di masyarakat itu nggak mau berbisnis karena ya udahlah saya mau udah bersyukur, padahal bukan bersyukur gitu. Dia tuh sombong, dia buat mikirin diri sendiri doang. Itu kan punya orang tua, masa iya orang tua udah kerja keras. Kadang saya lihat orang tua ya kerja keras gitu kan buat kita, masa kita nggak bisa nyenengin mereka gitu, ngasih duit lah mendingan tiap bulan atau berangkatin umroh lah. Nah itu nggak saya temuin di dunia kerja, nggak bisa tuh buat orang tua tuh ya, kecuali teman-teman kerjanya jadi anggota DPR ya, jadi pejabat atau jadi direktur lah, tapi tinggal ngaca diri sendiri, bisa nggak kita ke arah sana gitu. Kalau emang susah berarti harus dicari tahu gimana nih caranya. Kalau gaji di bawah 10 juta, saya yakin susah untuk beli rumah pun zaman sekarang bisa. Nilai aja nih, misalnya gaji 5 juta. Satu hari, satu bulan berapa hari? 30 hari ya, 5 juta. Sebenarnya kita per hari itu dinilai berapa? Sama gelar kita tuh, sama tempat kita kerja tuh. Kita konversi terhadap uang.
menurut saya nggak dihargai loh. Andai gaji saya gampangnya 5 juta aja ya, 5 juta kerja dalam sebulan berapa hari? Harian? Hah? 20 hari kerja dalam Oh sebulan? kerja 22 hari. 20 hari? 22 sampai 25 hari. 20 sampai 25 ya. Bahkan ngambil kalkulator kan? Kalkulator. Kita mulai sekali-kali kita ukur apa yang udah kita dapatkan sekarang dan apa yang udah diperjuangkan sama orang tua. Sebagai alasan aja kita harus benar-benar merubah keadaan ekonomi kita. Kira-kira di sini range gajinya berapa nih pendapatan kira-kira? Ada yang di atas 10 juta dulu nggak? Sebulan? Nggak ada. Hah? Pak Heri nyampe di atas 10 juta nggak? Alhamdulillah. Nyampe? Berarti satu orang. Yang lainnya ada yang di atas 10 juta? Nggak ada. Berarti rata-rata di bawah 10 juta ya? 5 sampai 7 juta nyampe nggak? Nyampe ya? Yang paling gampang berapa? 7 juta nyampe nggak? 3 juta. 7 juta. 7 juta nyampe? Setengah-setengahan. Setengah. Ya. Oke, 6 juta berarti ya. 6 juta Kak. 6 juta dibagi 25 hari. Berapa tuh? Kita nilai 240. 240. Nah, kita tuh dibayar 240 ribu. Berapa? 240 ribu per hari. Dibagi jam kerja kita berapa jam? 8 jam. 30.000. Nah, kita tuh dihargain dengan gelar akan melamar kerja 30 ribu sejam kerja di perusahaan. Kira-kira pantas nggak? Kita udah disekolahin tinggi-tinggi, itu gaji 6 juta ya. Kita tuh cuma dihargain sama perusahaan 30 ribu. Andai naik jadi 7 juta, 8 juta, paling naiknya cuma 10 ribu, 10 ribu. Iya. Nah itulah nilai kita. Sebenarnya nilai itu tuh kira-kira kalau kita banggain ke orang tua, bangga nggak mereka? Walaupun orang tua nggak minta gitu. Kita masih muda ini mah, kita buka-bukaan aja. Ini saya hitungnya gaji yang 6 juta ya, belum yang 3 juta. Berarti itu pasti lebih bawah dari itu. Oke, kita udah umur segini gitu. Itu yang saya pikirin di awal, 30 ribu. Kalau kita di karyawan, 30 ribu. Bantu ambillah 50 ribu per jam kita. Apakah nilai itu 50 ribu per jam itu cukup kan ntar buat anak kita? Walaupun emang rezeki Allah yang ngatur, tapi kan nilai itu kan kita. Maksudnya pantas nggak kita dihargain segitu sementara perjuangan orang tua kita lihat sendiri gimana gitu. Nah itu dulu nilai. Jadi sekali-kali teman-teman itu ada yang mungkin sejamnya ada yang nilai 10 ribu. Saya yakin itu ada yang hitung-hitungan 20 ribu sejam itu. Coba sekali itu. Terus lihat orang tua kita, masa orang tua kita udah kerja keras, saya cuma dihargain 20 ribu sejam gitu. Berarti kan nggak ada nilainya. Nah kalau kayak itu teman-teman simpulin, berarti teman-teman harus merubah nasib. Apa nih? Yang jelas saya nggak mungkin di sini terus. Nah, kalau misalnya jawabannya, ya udah saya tekuni aja di sini sampai beres. Kali aja naik jabatan, ya tanya aja bosnya. Tanya bosnya kira-kira gaji berapa, dia udah 10 tahun ke depan kalau saya kerja di sini. Paling banter kan naik 2 kali lipatnya. Mungkin naik 2 kali lipat itu pun harus ngatasin, harus ngibas yang lain. Harus jadi manajer itu ya paling cuma 1-2 sampai itu lebih dari 10 orang dalam satu perusahaan. Dan peluang kita jadi manajer berapa persen? Itu pun kalau jadi manajer hitung lagi per jamnya kita berapa, bisa nggak untuk beli rumah, motor, mobil. Dan saya nggak nemuin itu ternyata di dunia kerja. Walaupun menemuin, mungkin saya harus ngebasmi banyak teman saya gitu kan, sikut kiri sikut kanan supaya saya ada di jabatan yang paling atas gitu. Harus ngejilat atasan lah, gini lah deketin. Nah itu dunia kerja itu seperti itu. Sementara yang lulus kuliah makin banyak terus kan. Orang-orang lulus kuliah mikirinnya apa? Jadi pengusaha atau jadi karyawan? Jadi karyawan. Nah, jadi orang-orang berlomba, satu pintu itu udah penuh. Kita ke situ-situ lagi, udah tahu itu. Rezekinya ditakar, takarannya jelas gitu. Kan puluhan ribu per jam gitu. Kalaupun mau naik di ratusan ribu, kita harus ngatasin yang lain, ikut kiri ikut kanan. Nah kenapa kita harus tekunin sampai puluhan tahun loyal, sementara yang kayanya ownernya doang. Saya tuh dulu kerja di perbankan, di appraisal tepatnya. Saya bisa apa namanya? Saya tuh survei aset-asetnya orang-orang kaya yang punya owner-ownernya. Kayaknya kalau perusahaan konvensional tuh cuman ya paling kurang dari 10%-nya antara owner, direksi, manajer itu nggak hitung kaya karena masih digaji. Investor, direksi, owner itu yang paling kayanya. Mereka itu yang paling santai kerjanya. Uangnya mas. Ya kitanya semakin rajin, ya gaji segitu-gitu aja. Misalnya Kang Rian gaji 7 juta ya sebulan. Kang Rian tambahin kerjanya 24 jam. Kira-kira gajinya jadi 12 juta nggak? Nggak mungkin. Udah ada takarannya. Udah mah tahu takarannya. Terus saingannya banyak. Terus kenapa kita tekunin? Nah saya mah kayak gitu. Jadi saya itu kalau udah nemuin ringkasan itu, saya tuh akan keluar walaupun saya nggak punya pegangan. Dulu saya ini saya nggak usah contoh, cuman ini saya
saya tuh keluar kerja, pindah-pindah kerja itu sekitar 4 kali. Jadi kalau ada yang nggak cocok, udah saya pindah. Walaupun saya nggak punya pegangan, karena saya yakin rezeki itu di tangan Allah. Yang penting saya punya alat untuk nyari rezeki. Kita itu udah dikasih kemampuan jalan, punya tangan, punya mulut, berarti saya udah punya alat yang sempurna. Dan ternyata di tempat kerja manapun setelah saya pindah-pindah, rumusnya gitu-gitu doang, nggak ada perubahan, sama aja. Yang gajinya puluhan juta ya hanya sekian orang, nggak banyak. Dan itu pun yang gajinya sampai puluhan juta pun saya nemuin ya, sampai sekarang misalkan anak saya punya banyak mitra yang gajinya 25 juta, 30 juta, rumahnya aja masih kredit. Itu yang paling atas. Oke lah, kita ambil manajer ke atas, itu gajinya 20 juta ke atas. Kalau saya tanya, rumahnya kayak satu kredit. Kalau dia nggak punya kalau dia nggak dikasih warisan, pasti kredit. Kesimpulannya apa? Kerja dimanapun, selama status kita karyawan, walaupun itu direktur sekalipun, tetap rumahnya itu kredit. Kita itu tetap seperti kerja untuk bank. Kalau kredit, kita tetap kerja tapi untuk bank. Ya rumah, oke lah kalau rumahnya gede kredit, mungkin teman-teman ada yang dibanggain. Yang kasihan tuh kalau motor aja harus kredit. Nah, harga kita sebagai manusia di mana sebagai makhluk yang sempurna gitu. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi itu harus jadi alasan yang kuat kalau kita tuh harus sukses gitu. Dan kalau kita gitu-gitu aja di satu perusahaan itu, ya 5-10 tahun gitu-gitu aja, yakin sih. Dan yang kasihannya sih anak-anak kita nanti. Nah sekarang zaman Kang Rian, gaji 6-7 juta, itu zamannya Kang Rian. Tanya ayahnya Kang Rian, saya yakin pendapatannya lebih besar daripada Kang Rian. Tanya kakek-kakeknya pasti udah bisa beli tanah, cuman kita-kitanya beli motor aja kredit, gaji segitu. Nah gimana zaman anak-anak kita mau ngewarisin apa nanti? Nah, itu harus menjadi alasan yang kuat, kita kerja keras. Dan kalau udah punya alasan kuat, kita nggak peduli mau berjalannya online mau offline, yang penting kita benar-benar sukses gitu. Online atau offline itu nanti pilihan yang paling cepet yang mana nih menurut kira-kira. Jadi saya tuh bukannya harus online harus offline, enggak. Ketika saya jalanin itu saya offline dulu saya, karena nggak bisa online dulu tuh, offline dulu saya daftar Eko Racing. Nah ketika saya masuk Eko Racing karena punya alasan yang kuat, ini saya harus merubah keadaan ekonomi. Kalau nggak di Eko Racing zaman sekarang agak susah di mana lagi, kecuali teman-teman punya warisan dari orang tua. Oleh lah orang tua misalnya punya pabrik, tenanglah kita santai, nanti tunggu orang tua ngewarisin. Tapi kalau orang tua nggak punya ngewarisin apa-apa ke kita, harusnya kita berjuang sebelum kita dikasih kesempitan sama Allah. Mumpung kita kasih keluasan, sekarang masih luas nih, jadi nggak ada batasan rumah saya jelek lah, kota saya kecil lah, enggak, karena kita masih sehat. Yang menurut saya kasih kesempitan tuh kalau udah sakit aja, udah kita dikasih kesempitan. Selama kita masih sehat, keadaannya gimana pun berarti kita masih kaya sebenarnya. Cuman kita mau nggak ngejemputnya gitu loh. Ini sharing ya. Nah ketika saya masuk itu udah benar-benar harus merubah ekonomian, karena saya pikir di luar nggak ada lagi peluang yang kayak gini, jarang. Ini Pak Haji Febrian baik aja, logikanya di bisnis network marketing ya, di MLM itu yang kayaknya itu doang. Sebenarnya kalau kita benar-benar masuk ke dalam itu yang dapat mobil, rumah itu doang. Di Eko Racing ini rata loh, yang udah 2 tahun kerjanya bener fokus itu udah pasti dapat rumah 1 miliar semua. Kalau saya ikutan SLC yang udah proyek Pajero rumah itu ya kan 1-2 tahun rata-rata ya. Dan itu yang kerjanya istiqomah di situ, fokus. Dan yakin tuh dijamin dapat tuh minimal Pajero rumah 1 miliar, minimal 1 lah. Karena rezekinya keluar setelah kita fokus di situ. Ya sama aja kalau Kang Rian fokus di JNE, dikasih kan duitnya. Nah, nggak mungkin sama Pak Haji Febri kalau ente udah fokus, dikasih tuh jatah rezeki sama Allah. Nah, ketika saya masuk, itu saya berpikir harus serius. Kenapa? Karena kalau saya nggak serius di ekonomi, mau di mana lagi apa? Masa iya saya harus ngelamar kerja terus gitu. Mau di mana lagi gitu kan? Ini mumpung umur saya, umur sih nggak ada terlalu jadi patokan. Yang penting saya mumpung masih sehat gitu. Karena umur 23 zaman sekarang, umur 30, 20 kalau bang dikasih sakit mah langsung sakit aja. Berapa banyak orang yang 20 kasih covid meninggal, kasih gula, ya, kasih jantung meninggal sakit. Benar nggak? Jadi ibaratnya secepatnya aja, karena kita nggak tahu yang muda duluan yang sakit gitu kan, belum tahu kan. Yang tua duluan, akhirnya udah ini gak ada pilihan lain. Saya untuk diri saya, nanti teman berkaca diri sendiri, kira-kira ada pilihan lain nggak selain Eko Racing? Kalau ada bolehlah santai-santai, tapi kalau kira-kira nggak ada, mau di mana lagi? Ya udah fokus. Itu saya langsung fokus, saya nggak kerja yang lain. Dulu saya nggak kerja yang lain, karena nggak ada pilihan lain. Walaupun saya pakai itu gelar saya, ya berarti kehidupannya gitu-gitu doang.
rumah harus ngeredit, mobil harus kredit, motor pun harus kredit. Dengan gaji 6 jutaan lah, 6 sampai 7 juta itu kredit lah rata-rata. Paling motor lah bisa cash, itu pun paling motor apa sih yang bisa cash 15 juta. Nggak ada nilainya, nggak ada yang bisa dibanggain buat orang tua gitu. Akhirnya saya nggak milih itu, gelar saya simpen tuh di lemari, nggak ada nilainya. Udah, saya kerjain sungguh-sungguh dan fokus di situ sambil nge-grab. Oke itu. Jadi saya nggak mau ada kerjaan yang mengganggu ekspresi. Jadi saya cari kerjaan yang emang yang bisa membuat ekspresi saya itu nggak keganggu gitu. Kalau saya dibalik, kerjaan yang harus menyesuaikan ekspresi saya, kerjaan saya. Jadi kerjaan saya itu hanya untuk backup saya nyari makan doang. Sebelum saya sukses gitu kalau saya. Dia untuk makan sehari-hari, nah itu kerjaan saya. Kunci saya di ekspresi, jadi saya minta rezekinya melalui ekspresi. Nah kerjaan yang lain itu untuk backup, jadi jangan sampai ngeganggu dekorasi. Itu saya jalanin tuh minggu pertama langsung nawarin ke teman-teman, sama sehari minimal 2 orang lah. Niatnya silaturahmi, karena saya lihat peluangnya bagus. Siapapun yang jalan dekorasi dapat mobil tambah rumah, ya saya datang ke rumah teman itu ya bawa semangat itu, bukan semangat untuk closing, tapi ngajak orang lain ngerjain proyek kayak saya. Nanti mau nggak dapat mobil gitu. Ini gampang loh, dapat mobil cuma 300 kiri 300 kanan, lalu saya jabarin yang duplikasi 2, duplikasi 4 itu aja, bawa-bawa kemana-mana. Sering lihat video saya kan, closing 2 closing 2 lagi. Kita bantu setiap 2 orang itu aja, bantu 2 sampai 4 orang untuk dapat mobil. Siarnya ke rumah teman gitu aja, fokus aja, jangan ke yang lain. Kita kerja, kita mau nggak punya mobil, punya rumah 1 sampai 2 tahun. Kalau mau kerja bareng saya. Dan kitanya sekali lagi jangan ketika datang ke rumah teman itu jangan fokus pengen closing gitu, jangan. Tapi datang ke rumah teman itu benar-benar pengen niat supaya dia pun dapat mobil, dapat rumah kayak kita gitu. Datang tuh semangatnya udah kayak gitu auranya. Walaupun datangnya pakai motor, kalau auranya kayak gitu nggak akan kelihatan tuh motornya, karena beda semangatnya. Sama dengan teman-teman datang karena butuh closing, butuh komisi saya. Udah nanti kita auranya negatif ketika datang tuh. Itu kenapa para sales datang ke rumah itu suka ditolakin, karena orangnya pengen nyari keuntungan. Dan kita tuh bukan sales, kita tuh menjadi solusi. Yang kita datangin siapapun itu yang butuh mobil, butuh rumah. Ya lihat aja keliling kita, siapa yang pengen punya mobil, punya rumah. Itu saya datangin dulu satu teman-teman saya yang rumahnya masih kredit, yang belum punya mobil, saya datengin. Ada foto-fotonya nanti di handphone saya datengin. Nggak harus closing. Yang jelas ini niat saya salurkan ke dia tahu gitu. Saya jelas ini duplikasi 2 gampang kan, hitungannya cuma 1 sampai 12 bulan. Kalau dengan cara itu, dengan cara duplikasi 2, harusnya di bulan ke-13 tuh dapat rumah 1 miliar kalau nggak ada halangan. Duplikasi 2 aja, setiap orang Riansyah wajib bantu 2 orang lagi, setiap orang bantu, itu 13 bulan tuh dapat rumah 1 miliar. Harusnya nyari 12 orang tuh cepet harusnya, cuma kadang ada kendala di lapangan. Ya 1 tahun harusnya dapat. Tapi ya kendala itu kan sebagai ujian doang. Saya jalanin itu. Bulan pertama saya jalanin, alhamdulillah, karena niatnya itu benar-benar tersampaikan ke teman-teman kita. Duplikasi 2. Bayangin itu 3 bulan dapat mobil. Oke, 2.100.000 ini ente bawalah ke showroom mobil kata saya. Kira-kira dapat mobil berapa lama? 3 tahun itu udah nggak cicilan di atas 5 juta. Sanggup nggak itu cicil 5 juta untuk dapat mobil? Oh ya udah nggak usah beli mobil, pakai motor aja lah. Ya ente bisa pakai mobil kata saya. Ente anak-anak masa naik di atas punggung kita gitu. Kalau ente cuma cukup pakai mobil, anak-anak itu gimana? Mau mikirin diri sendiri doang. Mau ngredit kena dosa riba. Kita jelasin riba. Ya ada 72 tingkatan ya dosa riba tuh. Yang paling rendahnya itu dosanya itu nilai dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Yang paling rendah dikatakan kita itu dosa, apalagi dosa yang dikatakan ini. Nilai dosa riba itu sama dengan 72 dirham. Berapa? 30 dirham. Sekitar 30 dirham itu sekitar berapa ya hitungannya? Apalagi saya. Pokoknya setiap kita melakukan dosa itu pengaliannya besar banget. Bukannya sekali ngerit motor dosanya segitu, enggak, tergantung nilai nominalnya itu dosa riba tuh. Dan biasanya karena saya waktu itu kerja di perbankan,
biasanya masalahnya itu nanti ya kalau udah sekitar 10 tahun 3 tahun ngedit itu masalahnya biasa sama istri sering berantem, anak kadang nggak nurut biasanya. Kalau teman-teman udah pernah ngedit pengalaman kayak gitu, anak kadang nggak nurut, berantem sama anak, sama istri kadang suka berantem, masalahnya di situ biasanya. Atau enggak nanti tahu cerai, atau kita tahu sakit dalam bulan lagi sakit, biasanya seperti itu kan. Nah itu sampaikan kalau nanti mau ngerit ya mangga, nanti silakan ambil resikonya. Tadi yang dua pulang duluan ya. Ya. Jadi berarti kesimpulannya Prime Team Jakarta harus lebih aktif lagi nih. Kita bikin support system buat di Jakarta. Ini review tiap bulannya kayak gimana perkembangannya. Berarti kesimpulannya base campnya segera pusatin di mana, seminggu sekali pertemuannya. Lalu nanti akan harus bikin website khusus Prime Team Jakarta. Ya, bikin website khusus Prime Team Jakarta. Nanti duplikasinya juga jadi lebih lancar lagi insyaallah. Siap ya? Siap. Ini gimana? Ketuanya siapa? Lihat Liansyah ya. Si itu boleh Pak Heri. Liansyah ketuanya. Langsung. Bismillah. Basecampnya mau di mana? Sini bisa, di rumah saya bisa. Nah, bisa gantian. Sana seminggu, ini di sini, minggu depan di sana. Jadi gantiannya di sana. Yang penting harus ngumpul komitmen. Nanti kalau udah dapat mobil nggak jarang ngumpul nggak apa-apa, yang penting kalau dapat mobil dulu deh. Dapat mobil nanti STNK-nya Sri Ansah tapi yang pakai rame-rame. Siap. Dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah ya. Iya. Gitu. Insyaallah paling gitu aja mungkin dari kita ya. Insyaallah nanti ketemu lagi lah. Next udah lebaran mungkin. Nanti saya kesini lagi kontrol lagi. Siap. Pas bulan puasa kalau bisa ngumpul silaturahmi. Kalian buka bersama ya. Dan buka bersama gitu kan. Pokoknya nggak ada istilah santai sebelum punya mobil, punya rumah sendiri. 1 miliar. Paling gitu aja deh saya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue rumah 1 miliar, gue bilangnya udah. Sudah ada yang dapat motor nih. Motornya mobil, 250, 300. Mau pemain MLM juga 300 cepet harusnya. Mary, sampai ketemu ya. Siap. Hari nih. Banyak ini kan. Anak mudanya semangat ini orang Jakarta nih. Siap. Katanya kelihatannya pada gede kan. Sunter. Iya, aker lah. Sunter ke ini aja, tenda orang. Ke gimana gitu. Ke danau aja kita. Banyak ngamen. Banyak yang ngamen. Ini yang tahu ada. Hah? Sunter. Berkah. Nuri Pak. Siap. Selesai acara hari ini teman-teman, kami sharing dari leader Algian asal Purwakarta yang udah meraih Mokes. Alhamdulillah sampai rumah nih. Nah, makasih buat teman-teman. Nah, jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Salam sinergi, gue berkah. Nuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.